Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kau mati di kayu salib karena Kau sayang. Kau sayang pada umat manusia. Terlebih Kau sayang pada umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami tahu setiap kami hari ini mengalami jamahan kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih. Bahkan kalau kami ingat-ingat di waktu yang lewat, terlalu banyak perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu, tuntunanmu, oh berkat-Mu, damai-Mu, sukacita-Mu tak terkirakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau juga menjaga bangsa kami dalam situasi yang sulit. Gereja-Mu berdoa di mana-mana Tuhan, akan terjadi pemulihan. Khususnya jemaat-Mu di tempat ini juga Tuhan. Hari ini kami perlu firman-Mu untuk memberi kekuatan dan pengharapan. Kami percaya Yesus Tuhan kami, ketika Engkau berfirman kami disembuhkan, dipulihkan, diberi kekuatan baru, dapatkan inspirasi Tuhan. Terima kasih, ada damai-Mu, ada sukacita-Mu yang akan kami bawa pulang dan menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Kita semua yang sudah berdoa katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang disayangi Tuhan Yesus. Haleluya, praise and worship yang sangat luar biasa. Saya jadi rasanya waduh, semangat bergairah ya. Memang dua-duanya pendeta Bapak Ibu. Biasanya pendeta khotbah, ini pendeta dua lagi ya. Ini pujian luar biasa powerful. Itu tadi buat gak maju, tiga rasanya udah mau maju saking semangat gitu ya. Tadi ya, puji Tuhan, terima kasih singernya juga, mantap tariannya tadi luar biasa ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang hidup berbahagia. Tuhan Yesus mau katakan kita Bapak Ibu, kita semua layak untuk hidup bahagia. Amin. Mana mungkin sudah mati di kayu salib terus ya udah ditelantarkan aja, nelangsa, hidup susah, ya hidup menderita. Ya kadang-kadang ada pengajaran yang mengatakan ya supaya kita dekat dengan Tuhan kita harus hidupnya sulit, susah, nelangsa, supaya kita nggak lupa Tuhan. Ya. Ada orang juga lupa Tuhan karena hidupnya susah, ya kan? Jadi itu pendapat-pendapat yang kita harus korek pagi hari ini supaya kita jangan salah. Kalau enggak nanti kita pikir ya memang dari sananya Tuhan mau kita susah. Ya puji Tuhan, kamu dengan saya lebih susah mana? Lebih susah saya dong. Nanti saya lebih disayangi Tuhan. Itu tidak benar Bapak Ibu sekalian. Ada masa-masa di mana seseorang mengalami kesulitan seperti Yusuf. Sebelum dia diangkat dia harus mengalami dijual sebagai budak, dipenjara, ditipu, dihasut. Ya, Rasul Paulus mengalami penderitaan supaya dia sampai di Roma. Supaya Yusuf sampai di Mesir. Jadi segala sesuatunya untuk kemuliaan pada ujungnya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau seseorang hidup susah dan tanpa arti, itu bukan dari Tuhan. Ya. Kesusahan dari Tuhan itu untuk memproses supaya kita menjadi emas yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Itu maksudnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ditipu karena pikiran yang salah membuat kita jadi tidak mengalami banyak janji Tuhan. Kata bahagia di dalam perjanjian baru saja ya, itu ada 60 kata. Bersukacita ada sekitar 74 lagi. Jadi di perjanjian baru saja bahagia, bersuka itu banyak sekali ya. Kalau Tuhan Yesus katakan blessed be ya. Kalau bahasa Indonesianya kan diterjemahkan apa? Berbahagialah ya, berbahagia. Itu termasuk di situ berbahagia ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dan satu yang harus kita
rubah ya. Bahagia itu tidak diukur dari uang. Ya, ada pengantin baru nggak di sini? Hah? Ada, pasti kita mendengar ya. Kita juga mungkin Bapak Ibu sebagian sering mengalami ketika masih susah, ya kan? Rumah mungkin masih kontrak, rumahnya kecil, tapi rasanya happy sekali ya, menikah dengan orang yang dikasih. Aduh, jalan rasanya melayang. Rumahnya kecil, kontrak, tapi kayaknya seperti istana. Kemudian diberkati jadi sukses, malah gak bahagia. Suami jalan di rumah, istrinya shopping terus. Gak ada waktu untuk memperhatikan. Lalu ada persoalan sini dan sana. Mungkin tidak berbuat dosa ya. Tapi jadi kontras gitu. Jadi uang bukan ukuran untuk orang bahagia atau tidak. Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan bahas supaya Bapak Ibu semua bahagia seperti Tuhan Yesus mau. Amin. Haleluya. Nah ini kamus dulu. Kita harus seragam dulu arti bahagia ya. Yuk ikutin ya. Ikutin saya. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris sudah sama ya. Kebahagiaan itu rasa senang, puas. Kamu bahagia? Iya. Baru dibeli papa handphone baru. Happy? Happy. Kamu happy? Iya. Barusan dapat pacar. Betul kan? Boleh ya? Boleh loh ya. Itu benar-benar happy. Aduh. Jatuh cinta pertama kali dulu saya jatuh cinta sama istri saya. Jalan rasanya melayang. Ya kan? Kok bisa ada perasaan seperti itu ya? Gak bayar lagi. Ya kan? Ketika kita ajak makan, kita keluar duit malah gak terlalu bahagia. Jadi beda-beda ukuran bahagia. Ya. Tapi kalau di budaya Yahudi, yang disebut kata bahagia ada kata simcha gitu ya. Itu bukan hanya sekedar perasaan. Karena kalau perasaan Bapak Ibu bisa naik turun ya kan. Anak saya paling tua, paling gak suka hari Senin. I don't like Monday. Tapi bukan dia, saya dulu juga waktu kerja juga gak suka Monday. Ketemu bos, ketika ketemu target, ketemu rasanya gak suka Monday gitu ya. Tapi itu sebetulnya perasaan-perasaan yang sebetulnya kita harus koreksi. Kalau menurut budaya Yahudi, itu bukan sekedar perasaan, tapi lebih dalam daripada itu. Yang disebabkan oleh status hubungan dengan Tuhan. Ya betul dong. Kalau orang merasa berdosa, dikejar-kejar rasa bersalah, pasti gak mungkin bahagia, ya kan? Jadi rasa bahagia itu pertama-tama adalah status hubungan dengan Tuhan yang baik, ya kan? Gak ada ganjelan. Kemudian ditimbulkan dari ibadah. Bapak Ibu sekalian, percayalah, ya. Kita harus temui ya. The happiness yang penting dalam hidup kita itu dalam ibadah. Karena kita bertemu dengan Tuhan. Itu kalau kita belum terjadi harus ada yang dikoreksi. Mungkin kita terlalu sibuk, atau mungkin kita belum persiapan kalau mau ibadah. Tapi sebetulnya di dalam ibadah itu Bapak Ibu sekalian, kenikmatan tertinggi. Kalau Daud bilang di kitab Mazmurnya itu kenikmatan puncak itu ketika ketemu dengan Tuhan, dan itu gak bohong. Karena kita manusia batin, ketika kita ketemu dengan Tuhan, batin dengan batin Tuhan itu yang ya, menjadi bahagia. Kemudian apa? Ikatan dengan orang-orang terdekat. Ya dong, kalau anak lagi rebel sama orang tua, banyak uang pun dia merasa tidak happy, ada yang terganjel. Ya kan? Suami dengan istri ada ganjelan, mau seperti apapun situasinya, dia akan happy. Jadi 3 hal itu harus terjadi ya, di dalam hidup seseorang. Dan itu caranya untuk mendapatkan itu, kita akan lihat ya, bahas ya nanti ya. Pertama dulu nih, saya mau bagikan satu ayat untuk kita semua ya, supaya kita dikoreksi ya. Bahwa Tuhan, ya kita baca di Yohanes 15 ayat 11, 16 ayat 24, ini baru sebagian kecil dari firman Tuhan yang saya mau tunjukkan. Saya bacakan saja untuk kita semuanya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, Tuhan Yesus bicara kepada murid-murid, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi apa?
penuh. Tuhan tuh mau kitanya happy-nya tuh happy full. Penuh. Bukan happy setengah-setengah, enggak. Tuhan Yesus tuh mau kita happy full. Itu harus kita tanam dalam diri kita. Kemudian di Yohanes 16 dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Kadang-kadang seperti itu jarang atau kurang berani untuk maunya apa sih, minta saja sama Tuhan. Kok mau jodoh, minta. Ya belum terjadi, minta, percaya ya. Untuk apapun juga, pekerjaan, usaha dan seterusnya. Mintalah, maka kamu akan menerima. Ini Tuhan Yesus saja yang ngomong nih. Ya bukan tukang kecap di pinggir jalan yang kecap-kecap ya. Ini benar-benar Tuhan Yesus minta kamu akan menerima supaya apa? Sukacitamu. Tuhan Yesus paling senang kalau kita berdoa, mengejar sesuatu dalam hidup ini, berharap sesuatu dalam hidup ini, dan kemudian memperoleh. Ya, Tuhan senang. Dia paling senang kalau kita happy-nya happy full. Ya, happy. Aduh, aku hidupnya enak. Aduh, disayangi Tuhan Yesus, diampuni dosa. Tuhan itu senang. Sekalian ya, Tuhan tidak mau. Dia betul juga. Ya udah capek-capek ditembus di kayu salib terus kita sedih, mukanya sedih. Ya, tapi yang bagus lihat beberapa orang tuh mukanya kelihatan sedih. Saya beberapa kali foto dipikir orang lagi sedih. Tapi di dalam sini saya bersuka cita. Ya. Sama Levi saya tanya muka saya memang tambah gelap ya saya bilang. Dia agak malu-malu gitu. Atau memang dari dulu begitu. Dari dulu memang begitu Pak. Gak boleh buat ya kan. Tapi sebetulnya suka cita. Ya. Walaupun gelap-gelap begini suka cita. Jadi minta maaf kalau kelihatan saya lagi mungkin cuma pikir kesel sama saya, bukan. Ya, memang dari semuanya ada beberapa muka yang berbeda ya. Kayak tadi kan WL-nya tadi ya. Kalau di foto langsung jadi foto model, udah kayak bintang-bintang Korea. Ya. Kalau saya effortnya 15 menit dulu pemandu gaya baru bisa seperti itu, ya kan. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita happy, amin. Itu harus kita pegang. Hidup kita, Tuhan tuh mau happy dengan segala cara. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Haleluya. Sebab kalau kita salah pikir, salah kira, kita jadi gak happy. Kalau udah salah Bapak Ibu, engkau mengalami apapun, engkau tidak happy. Nanti saya kasih cerita ya, contoh. Pernah dengar Yunus kan? Yunus kan disuruh ke Niniwe kan, ke arah Iran sana, Assyria, untuk memberitakan kamu harus bertobat, kalau nggak habis kamu semua. Tapi dia pikir ini bangsa yang susah, musuh orang Israel. Dia kabur ke Spanyol, ditelan ikan, 3 hari keluar. Itu mujizat kan? Saya belum pernah alami. Berita memberitakan pernah terjadi ya. Begitu, telan hidup lagi, keluar hidup lagi. Tapi jarang sekali. Jadi orang seperti ini kan, waduh, mujizat, hidupnya udah mujizat ya toh. Dia pergi ke Niniwe, dia memang udah ogah. Terserahlah terjadi tidak. Dia ngomong aja, besok kalau nggak bertobat habis semua. Rajanya bertobat sampai ternak-ternak aja disuruh puasa, nggak boleh makan. Habis itu tahu ceritanya kan, dia kembali, dia malah ini kan musuh Israel, mestinya dibasmi aja. Tolong malah ya kan? Kalau ingat pohon jarak ya kan, dia aku mau mati aja. Saking gak happy-nya dia mau bunuh diri, mau kalau bisa mati. Kenapa? Cara pikirnya udah salah tuh betul. Orang kalau udah berpikir salah, mengalami mujizat, mengalami hal yang luar biasa, terkenal sebagai penginjil yang luar biasa, mau mati. Coba. Baknya aktor Korea, istri saya soalnya paling tahu. Ada daftarnya lengkap ya, tanya aja. Apa yang mati kapan? Terkenal loh, namanya juga aktor kan. Duit ya relatif lah, ada yang aktor paling terkenal, duitnya mungkin lebih banyak, yang jarang-jarang dibikinin film ya mungkin. Tapi aktor loh, masih lumayan lah kan.
kampung kita banyak orang makan beras aja pakai sambal, pakai garam. Tapi mereka merasa hidupnya paling susah, menderita. Bapak Ibu sekalian, karena cara berpikirnya udah ngaco. Bapak Ibu jangan seperti aktor-aktor Korea yang cara berpikirnya udah salah. Amin. Amin. Jadilah seperti aktor-aktor film. Amin. Amin. Walaupun filmnya belum film yang laku, kalau lihat saudara itu filmnya film yang bagus ya. Pangkat, mobil baru, rumah baru, don't worry, nanti ada waktunya. Amin. Jadi Tuhan mau kita happy, tapi jangan berpikir salah. Oke, caranya pertama gimana? Yang pertama, supaya bisa happy Bapak Ibu, perlu pengertian kita harus benar dulu, kesadaran kita benar dulu. Karena kalau nggak seperti Yunus, terkenal, hebat, alami mujizat, mau bunuh diri, mau mati aja. Yang kedua Elia kan, Elia bukan anaknya Pak Edi. Elia ini nabi yang paling sepanjang perjanjian baru. Menurut saya lebih serem. Musa memang belah laut segala macam, tapi Elia ini nabi yang model-model sakti itu lah kan. Tidak ada hujan, 3,5 tuh tidak ada hujan. Hujan, coba bikin-bikin begitu. Lawan 450 nabi Baal kan. Ayo kalau Tuhan kamu yang lebih Tuhan, coba bikin nyala nih kurbannya. Wah, mereka ngiris-ngiris badan kan. Bagian giliran Elia disiram air, dia doa pada Tuhan, Tuhan turun api. Jadi Elia ini nabi yang datangkan api. Ingat ketika orang Assyria mau kirim tentara nangkap dia datang dibakar. Ya kan berapa kali kan sampai salah satu pemimpinnya yang terakhir agak takut Tuhan, janganlah saya hanya suruhan, datanglah ketemu. Ya kan? Ini nabi serem. Laut terbelah, ngelawan dia. Bukan hanya Musa sama Yosua. Ingat gak? Yang dia mau diangkat, diambil jubahnya, dia banting. Ya kan? Kalau Musa sama Yosua kan banting itu supaya lewat kan. Banyak bangsa harus lewat. Ini sendirian aja. Itu dirinya sendiri sama si Elisa lagi tuh kacungnya lah, kacung nabi ya kan. Suka-sukanya aja nih. Tapi suatu waktu karena dikejar Isabel ya kan, Isabel marah nabi-nabi yang dulu. Dia bilang, aku mati saja lah, aku sendirian. Padahal banyak orang kok yang masih percaya sama Tuhan di bangsa itu. Karena cara berpikirnya salah. Engkau merasa diri paling susah, engkau merasa diri paling menderita, engkau banding-bandingkan dengan orang lain, engkau tidak akan happy Bapak Ibu sekalian. Jangan banding-banding dirimu dengan orang lain. Lagi orang biasanya bandingin dengan saudaranya. Saya bingung, kenapa gak bandingin dengan Long Xiu? Si Microsoft, Bill Gates, sama saudaranya malah sedih karena saudaranya lebih hebat. Bill Gates lebih hebat situ, tapi gak merasa susah karena saudaranya, temannya diberkati langsung susah hidup. Bapak Ibu jangan banding-bandingkan diri. Pengertianmu, kesadaranmu harus dirubah tuh. Kalau enggak, kok dicuri. Kebahagiaanmu dicuri, diambil sama si jahat. Pasti kita semua ngalami dong, iya kan? Pernah nggak ngalami? Ada saudara kita kok lebih hebat, langsung kita cium. Rasanya seperti tikus di pojok. Padahal kalau diukur-ukur hidupmu bahagia juga dibandingkan. Lihat berita ya, saya berita terus terang aja saya lagi. Itu aktor Cina, aktor ditipu, dijual jadi penjaga judi online di Vietnam, Kamboja, daerah situ. Ya ampun, sampai nggak bisa makan. Bahkan ada satu temannya anak saya itu sampai
suruh kerja kayak diperbudak itu harus minum. Dia minum keratin daeng itu sampai ginjalnya rusak. Zaman segini masih ada. Makanya Bapak Ibu hati-hatilah. Kalau mau kerja ke luar negeri itu benar-benar periksa dulu dia mau dikirim kemana. Orang-orang dekat saya aja pernah gitu. Sepupunya buaan dikirim pekerjaan Vietnam. Ternyata diperbudak kalau mau lepas harus bayar 100 juta. Akhirnya dia telepon orang tuanya, 100 juta baru dia dilepas. Susah nggak? Bapak Ibu lebih susah nggak? Tapi Pak, saya udah lama nggak makan steak. Oh, belum disiksa, diperbudak sampai ginjalmu rusak. Jadi caranya supaya kita bahagia, kita bandingkan juga dengan orang yang lebih isu. Lalu saya kagum sama orang Jawa. Orang Jawa selalu untung hanya serempet gitu. Potong tangan, kakinya diamputasi, untung hanya satu yang diamputasi. Makanya orang Jawa menurut saya kerohaniannya tinggi. Tinggi sekali dia. Selalu untung, ya kan? Bapak Ibu sekalian harus begitu. Yang baik-baik kita dari sudut mana-mana aku ambil. Untung saya masih hidup sekarang, masih bernafas. Ada orang kanker, ya kan? Ada orang jantung, ada orang stroke langsung meninggal. Saya masih bisa bernafas, makannya banyak lagi. Walaupun nasi dan garam, tapi makannya banyak. Saya perhatikan Bapak Ibu jemaah yang paling susah biasa. Nggak selalu ya Bapak Ibu, hati-hati. Jangan lihat kiri kanan. Halo, jangan lihat kiri kanan. Diri saya sendiri aja. Biasanya kalau lagi susah itu makannya banyak, jadi overweight. Berarti gak susah sebetulnya, masih bisa makan. Ya kan, daripada orang yang sampai diperbudak, ginjalnya rusak, harus bayar 100 juta supaya lepas dari perbudakan. Zaman sekarang hati-hati bro. Jadi kita happy, bilang kiri kanannya saya happy. Masih bisa bebas ke gereja, memuji Tuhan, makan 3 kali sehari, kadang-kadang lebih malah. Kalau tidak nanti seperti Yunus, seperti Elia, udah hebat, semua orang kagum sama dia mau mati. Lewat pengertian dan kesadaran Bapak Ibu sekalian. Okay. Itu sebabnya Bapak Ibu rasul-rasul ya, Paulus disiksa gitu, dia happy. Karena dia ngerti. Justru saya di penjara supaya sampai ke Roma. Belum ada yang memberitakan Injil ke Roma, saya yang duluan ke sana. Banyak misionaris di Indonesia, di beberapa negara ya kan Ibu. Tapi ada pemulihan. Kenapa? Karena punya pengertian yang betul, Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau pikiran kita salah, kita ditipu si iblis, kita nggak akan happy. Seminggu tuh kita susah terus. Kalau Yusuf tidak punya pikiran Tuhan, di rumah Potifar mukanya akan untung, nggak mungkin dia produktif, nggak mungkin diangkat dari kepala. Pelayan di sana, ya kan? Malah mungkin dijual lagi ke orang lain. Nggak kepake ini Yusuf ini, jual aja dia lagi, ya kan? Bapak Ibu sekalian, karena dia punya cara berpikir yang benar, pekerjaannya pun diberkati, dia diangkat, dihasut, ditipu, nggak apa-apa. Dimanapun Bapak Ibu, kalau kau happy, dimanapun engkau kelihatan emasnya. Pak, saya dapat pekerjaan yang tidak favorit. Engkau di kerjaan, di perusahaan yang tidak favorit, kalau engkau happy, engkau bergantung pada Tuhan, pasti beda. Amin. Pasti beda. Kepala penjara aja lihat, kok lain. Udahlah, walaupun kamu di penjara, ganti tugas saya. Iya kan? Dan cepat atau lambat, menjadi penguasa Mesir. Cepat atau lambat kalau Bapak Ibu happy, memancar. Makanya saya bilang ya, kalau mau cari suami, cari istri, saya bilang sama anak saya juga ini. Jangan menikah untuk mendapat happiness. Salah besar. Engkau nularin suamimu, nularin istrimu dengan kesusahanmu. Kalau mau menikah itu engkau bawa happiness.
Kalau engkau happy, engkau seperti madu, laki-laki itu seperti tawon keliling. Wah, tapi saya nggak terlalu cantik. Percayalah kalau engkau happy, seperti tawon itu datang. Yang cowok-cowok juga gitu, kok gelnya harus merek apa lah, parfumnya harus merek apa lah. Kalau engkau happy, cewek-cewek itu datang. Antri. Karena di dunia ini banyak ketidakhappiness-an. Dia mau tahu ini orang kok happy ya. Saya dekat dengan dia happy. Nular kan happiness itu ya. Mendingan saya setiap hari bangun ketemu dia, happy saya. Ya kan? Tapi kalau engkau tidak happy, engkau cari orang menikah supaya happy, happiness dia juga liatin aja. Banyak populer gitu. Ceweknya kelihatan cantik banget. Baru setahun menikah sama si senonoh tuh, no. Mukanya udah kayak budak jelata. Saya bilang sama siapa, saya waktu itu ikut reuni kan. Saya teknik sipil dari ceweknya yang 3. Ya lumayan cantik lah. Saya nggak pernah tertarik. Reuni 24 tahun, saya kaget. Ibaratnya dia dikejar-kejar orang. Mukanya jadi kayak layu gitu loh. Berarti dia tidak happy. Ya nggak tahu, saya nggak salah lempar siapa salah. Tapi yang jelas pernikahan itu tidak membawa dia happy. Amin. Bapak Ibu sekali, kalau tidak happy jangan menikah dengan orang lain. Kasihan orang anak orang. Pilih buat diri dulu happy. Yang nanti katakan amin. Maka ketika kau bertemu dengan seorang orang itu pun menjadi happy. Tapi saya pernah lihat orang yang datang biasa-biasa aja. Dulu istri saya kata orang biasa-biasa aja. Begitu menikah dengan saya, orang itu jadi kayak artis. Dan saya nggak membesarkan diri, tapi kan saya pasti punya andil. Amin. Kalau saya memperlakukan istri saya secara kasar, pasti bukan menjadi jelek. Tapi boleh tukar-tukar tips. Amin. Jadi jangan bikin hidup orang sengsara karena kita tidak happy, Bapak Ibu sekalian. Dan happiness itu coba satu klik Bapak Ibu sekalian. Rubah cara berpikir. Kalau Yunus ingat-ingat dia sudah keluar dari ikan besar. Dia sudah dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil di Ninewe sampai orang bertobat. Hidupnya bangga dong. Dia satu dari jutaan orang yang bisa mengalami seperti itu. Dan saya setuju dengan 1 Petrus ketika dia mengenal Tuhan Yesus, katanya dia mengalami kesukaan yang exceedingly, terlalu tinggi untuk diucapkan ketika dia mengenal Yesus. Itu kita Bapak Ibu, amin. Kita tidak perlu masuk neraka, kita diselamatkan, punya harapan, itu luar biasa sekali. Jangan mau mengukur diri kita dengan orang lain, iri, membandingkan, itu musuh paling berat. Gambarnya saya sudah ceritakan sedikit ya. Ini Elia barusan bunuh 450 Nabi Baal, turunkan api dari langit. Gara-gara dengar berita dia dikejar-kejar oleh Jezebel. Dia bilang, aku hanya sendirian, aku tidak berhasil, aku gagal. Ambil saja nyawaku. Bilang sama Tuhan begitu kan. Cara berpikir kita jangan sampai Bapak Ibu. Apalagi roh depresi, roh tipu daya iblis itu Bapak Ibu, itu paling bahaya. Jangan izinin itu tuh. Pikiran-pikiran negatif, aku tidak berharga, aku tidak bernilai, hidupku tidak ada artinya, itu musuh paling bahaya. Bapak Ibu harus buang. Yunus dan pohon jarak, ya kan, kita tahu tadi sudah ceritanya kan. Lupa dia. Dia juga sama tuh. Ya, ini kelihatannya Bapak Ibu ya. Ini sindrom orang yang baru sukses. Jadi kenapa banyak penyanyi-penyanyi pop, bintang-bintang film pop itu bunuh diri ya. Jadi itu
ketika dia keluar turun panggung, dia depresi. Kan sering dengar ya, banyak yang minum obat bius ya. Karena udah terlalu tinggi sekali, high. Ya, wah di puncak mengalami luar biasa. Ya. Ketika turun itu seperti ada pos, makanya Bapak Ibu harus manage hati Bapak Ibu. Bapak Ibu baru naik pangkat nih, itu baru dapat bonus besar, atau baru sukses goal suatu proyek. Hati-hati, itu paling bahaya. Paling bahaya. Daud jatuh kepada siapa? Kenapa? Dia habis perang, sekarang sudah gak perlu lagi perang. Saya pergi, silakan anak buah saya pergi. Iya kan? Masa-masa perang dia terus begitu. Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Kenali dirimu. Ya, kenali dirimu. Ya. Setelah sukses, makanya sebaiknya Bapak Ibu kalau mau sukses, bawa kemuliaan kepada Tuhan. Banyak ada hamba Tuhan tuh habis ngusir roh iblis, dalam nama Yesus. Kemudian dia shock Bapak Ibu. Dia jatuh. Karena apa? Dia lupa itu semua kuasa Tuhan, bukan dirinya sendiri. Selalu gitu. Godaan terbesar itu hamba Tuhan juga seperti itu. Baru melakukan mujizat besar. Dia lengah. Dia bentengnya itu apa ya? Bentengnya itu lengah ya. Bentengnya itu perlindungan dirinya itu dia. Makanya kamar lu juga nih. Kalau habis melakukan mujizat dengan langsung kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Itu langsung rasanya ada perlindungan Tuhan. Ya. Karena Tuhan Yesus bilang, orang yang sombong itu adalah musuh Tuhan, musuh Allah. Ya. Tapi aku mesti katakan, tapi kalau kita tunduk kepada Allah, lawan iblis, iblis akan lari daripada. Nomor 2, jalan menuju bahagia. Pertama sadar dulu, ngerti dulu. Yang salah-salah cara berpikir, yang salah-salah itu dibuang. Membandingkan, merasa diri tidak berguna, ya itu dibuang. Syukuri dengan apa yang kita ada. Yeremia 7:23. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Baca sama-sama yang terakhir. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya berbahagia. Saya dulu pikir ya ikut Tuhan itu susah ya. Kayaknya banyak banget aturan. Apalagi kalau kita tahu perjanjian Muhammad, gaya orang Yahudi, orang Farisi. 10 hukum bisa jadi 600 aturan-aturan kecil. Kalau baca Taurat, mana ada sih yang bikin orang sakit itu salah? Ada nggak? Langsung direka-reka dibikin waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, itu dianggap melanggar hari Sabat. Baca di Perjanjian Lama, nggak ada aturan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dibuat-buat Bapak Ibu sekalian. Jadi itu juga manusia juga ya, kadang-kadang yang membuat ya, hamba Tuhan yang membuat jemaat itu rasanya kalau ke gereja itu kok terkekang. Pernah merasa begitu Bapak Ibu sekalian? Dulu satu waktu masa kecil saya merasa begitu. Ikut Tuhan itu nggak bebas. Iri melihat orang yang nggak bertuhan. Kayaknya hidup merdeka, ya pergaulan bebas, nyoba ini, nyoba itu. Kayaknya lebih enak ya. Itu tipu daya iblis Bapak Ibu sekalian. Tipu daya iblis. Coba, kalau orang dibilang jangan bercila, itu untuk kepentingan siapa? Untuk diri sendiri. Kalau dia bercila, anak-anaknya dia apa? Broken home, ya kan? Hidupnya langsung tidak stabil. Banyak orang dipecat, hancur karirnya gara-gara affair, ya kan? Jadi sebetulnya perintah Tuhan itu melarang-larang untuk kebaikan dia. Jangan ingini milik sesamamu ya dong. Iri. Dapat pesan dari Bu Helen, Pak kalau bisa tolong korban tentang iri. Bu Helen ini berdoa. Tadi sedikit saya kebaikan ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena kalau kita iri, hidup kita susah. Kita merasa orang selalu lebih bagus daripada kita. Istri dia kalau dandan bagus, gak bisa masak tuh.
istrimu dandannya biasa tapi kita masak, mana lebih bagus? Bilang Pak dia kita masak, tapi suka mood. Nah, perintah suami, istrimu kan jarang mau minta perintah, kamu yang perintah istri. Ini joke aja ya. Tapi istilahnya selalu ada yang lebih baik, ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus. Rumput di tetangga kayaknya lebih hijau. Percayalah pasanganmu itu udah the best. Kalau pasanganmu di kiri kananmu bilang engkau the best. Amin. Kalau mau dibilang kurang nggak berhenti, kurang terus. Ada di Instagram, saya bukan biasa baca Instagram, tapi tiba-tiba kok saya mungkin untuk dapat pembelajaran di situ ceritanya dia naik Ferrari Bapak. Ferrari, kalau nggak Ferrari. Jadi naik mobil Ferrari gitu, bangga dia. Atapnya dibuka. Terus di Instagram itu digambarkan ya, dia lagi lewat gitu. Di situ ada parkir Ferrari tahun terbaru. Ferrari dia setahun lagi bedanya. Terus digambarkan itu yang lagi nyetir tadi bangga gitu bukannya di burung. Kayak pepaya panjang gitu. Naik Ferrari, mobil miliaran. Karena melihat orang lain pakai Ferrari yang terbaru, hidupnya langsung susah. Pernah ngalami ya? Pulang baru beli HP baru gitu, lihat orang lain pakai HP lebih mahal, terus kita kuncung gitu. Hidup kita seperti menderita, hidup kita sengsara, hidup kita seperti di dalam neraka, gurun pasir setiap hari. Ya ampun, lebay banget sih. Hidupmu diukur dengan handphone. Kalau bapak tadi diukur dengan Ferrari ya masih mendingan ya. Tapi tetap banyak ya kan? Kebahagiaan kita diukur karena itu. Aduh. Ikutilah seluruh jalan yang berkata kepada lupa banyak banget perintahnya. Seperti saya selalu bilang, Tuhan Yesus hanya merangkum jadi 2 perintah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Di ayat yang lain dengan akal budimu, artinya full dengan Tuhan. Gampang gak? Daripada 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain, gak boleh makan babi, gak boleh makan darah, aduh diurutin banyak banget. Kasihlah Allah, gampang gak? Bapak Ibu sudah lakukan datang ke gereja, itu kan mengasihi Tuhan. Amin. Udah, jangan mau ditungguin, kamu belum sudah, ya. Belum, sudah. Amin. Bapak Ibu datang ke gereja sudah mengasihi Tuhan Yesus, amin. Sudah. Tadi enggak jingkrak-jingkrak, tadi suruh lompat-lompat. Sudah. Lompat saya kan begitu. Ya jangan samain, masa Bu Feli suruh naik, waduh gitu malah. Mana nomor ambulans. Gak boleh lah, orang beda-beda, amin. Seperti tadi saya happy, bukan juga seperti itu gitu. Dan samanya begitu, mau gimana ya kan? Tapi kita sudah mengasihi Tuhan, amin. Satu punya bolong-bolong, tapi kan saya sudah berusaha. Saya pasti akan lebih bagus lagi. Yang kedua, mengasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Susah nggak mengasihi orang lain? Sudah. Ya, Mbak di rumah makasih, sudah mengasihi sesama, ya kan? Tapi kamu belum, itu, ya kan kita semua baru sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan diri ya. Dan Tuhan melihat niat, yang mengerti katakan amin. Keinginan kita, kerinduan kita itu Tuhan lihat, bukan seberapa sempurnanya. Rasul Paulus, aku belum sempurna. Udah seperti dia aja belum sempurna kok. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan apa yang kita lakukan. Jadi sudah, makanya kita happy ya. Karena kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Perintahnya bagus Bapak Ibu sekalian. Saya ditipu waktu dulu apalagi
dilarang melakukan kejahatan kan. Nyontek itu menghalangi kebahagiaan kita atau kebaikan kita? Bapak Ibu, orang yang kebiasaan nyontek itu mau jalan pintas, gak ada mau effort. Mungkin bisa lulus di kerjaan, tanya Pak Irmanto, baru kelihatan tuh orang yang kerjanya nyontek terus sama orang yang belajar. Ketika dikasih pekerjaan, ada usaha, ada fightingnya. Dalam hidup ini ada fighting. Ditolak satu perusahaan, dia fight lagi. Kalau orang biasa nyontek, dia jalan pintas. Kalau bisa dibayar berapa ya itu bos di perusahaan itu supaya saya diterima. Dan itu akan terus di dalam hidup dia. Dan dia tidak akan bisa sukses. Jadi dengan tidak menyontek itu untuk kebahagiaan kita, tuh untuk kejelekan kita. Naik motor lawan arah, itu untuk kebaikan kita, untuk menghalangi kita cepat sampai di rumah, cepat sampai ke supermarket. Bahu jalan, mobil, itu menghalangi kita atau kita lebih cepat nanti ke gereja, bahu jalan aja. Bapak Ibu, istri-istri, jagain suaminya. Kalau lawan arah dia libas, bahu jalan dia libas, dilarang serong pun dia akan libas, Bapak Ibu sekalian. Karena sama kan, larangan kan. Kalau satu larangan libas, maksudnya libas itu apa ya? Dilanggar, larangan lain juga dilanggar. Makanya saya kadang-kadang mikir gitu. Kalau naik mobil, melihat motor-motor udah kayak nyamuk itu lawan arah semua. Saya lihat 50 meter atau ada putaran U-turn. Tahu kan U-turn ya? Untuk balik. Yang di sini untuk mobil dari sana, motor dari sana. Untuk dia 50 meter. Gak sabar, 50 meter dia ambil yang punya orang ini untuk. Saya pikir berapa lagi larangan dalam hidup ini yang akan dia langgar. Jadi aturan Tuhan itu sebetulnya untuk kebaikan kita, untuk supaya kita bermoral, kita tough, kita tangguh, ya, kita bekerja keras, kita tidak mudah termakan oleh tekanan-tekanan, ya. Turuti saja perintah Tuhan. Kalau belum lengkap bilang sudah mulai. 90% lah. Gimana ngukurnya? Udahlah, jangan terlalu sibuk-sibuk segitu. Kita berusaha ikut Tuhan, kita beribadah itu sudah bagus. Jauh lebih bagus. Coba kita lihat mereka yang bahagia dan tidak bahagia hidupnya. Gambar-gambarnya boleh, karena menurut firman Tuhan. Daud ini bukan gak ada dosa ya, Bapak Ibu tahu ya, dia dengan kecil tadi kita sudah cerita ya. Tapi dia itu mengutamakan Tuhan, dia sangat happy kalau dia bisa membangun, Tuhan larang ya, dia bisa membangun bait Allah, ibadah kepada Tuhan itu luar biasa. Salomo sudah dilarang. Salomo ini sebetulnya dari kaisar ya, kita bisa bilang kaisar, raja yang besar. Itu karena bapaknya bukan dia nggak pernah perang, jarang ya melawan musuh-musuhnya, dia diplomasi saja. Tapi Bapak Ibu sekalian, sudah jelas-jelas dua aturan dilarang. Kawin dengan orang asing, dia malah koleksi. Mesir dengan orang Moab, orang segala macam. Yang kedua, jangan pelihara kuda. Maksudnya apa sih kok nggak boleh pelihara kuda? Jangan mengandalkan kekuatan bala tentara perang supaya terus berharap pada Tuhan seperti Daud. Minta kemenangan itu dari Tuhan, bukan dari kekuatan perang, gitu ya. Tapi akhirnya hidupnya tidak bahagia, Bapak Ibu. Kalau kita baca khotbah, hidup itu sia-sia. Setelah capek-capek, sebetulnya kita sama aja dengan binatang. Coba. Bapak Ibu jangan kutip khotbah sembarangan, loh, harus ngerti. Hidup kita memang seperti binatang. Oh, sakit. Itu ucapan Salomo dalam kebodohan dia. Samson udah dibilang dilarang. Dia ke Timna, kemana lagi dia pergi? Ke Gaza, ke Sorek, cari Delila, cari orang, dia pencinta orang Filistin. Akhirnya dia
dibutakan, jadikan tertawaan Bapak Ibu sekalian. Tidak happy. Bapak Ibu percayalah, mengikut Tuhan itu paling happy. Paling happy Bapak Ibu sekalian. Paling happy. Udah aja lah ikutin. Saya sering ngobrol sama istri saya. Saya lihat gereja-gereja, puji Tuhan kalau yang udah punya gereja ya. Kita kan memiliki segala sesuatu tapi rendah hati. Saya lihat gedung gereja ya. Padahal gerejanya kecil. Lama-lama yang parkir mobil-mobil juga. Artinya apa? Orang itu diberkati dari biasa jadi diberkati. Bapak Ibu kalau mau beribadah setia lakukan firman Tuhan, mau diberkati. Pas saya udah pensiun gini, saya mengalami berkat. Anakmu akan diberkati. Hidup kita juga untuk anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Terakhir, jalan menuju bahagia adalah lewat kemurahan hati. Saya bacakan untuk kita. Dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepadamu, ini Rasul Paulus berkata di Kisah Rasul, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita cari-cari di Injil kok nggak ada ya Tuhan ngomong begini. Jadi ini mungkin diturunkan dari murid-murid ke murid-murid ya. Tuhan Yesus sudah ngomong lebih berbahagia menerima daripada memberi ya. Sehingga Rasul Paulus mengutip. Jadi Tuhan Yesus tahu Bapak Ibu sekalian, salah satu cara yang tidak bisa dihindari untuk kau happy, kau harus mulai memberi. Kalau kita Bapak Ibu, kau tidak akan happy. Wah, saya susah, saya mau memberi kepada orang yang lebih susah dari kita. Seringkali saya di sini ya, penjaga parkir gitu kan, misalnya, saya biar 5.000 saya kasih tambah 10.000. Terima kasih coba. Ya kita nggak tahu memang dia koruptor atau memang dia sangat merasa ya, itu kebahagiaan termurah yang saya bisa lakukan setiap hari. Ada orang terima kasih, bersyukur karena kita hanya 5.000. Pernah gak membuat suamimu jatuh cinta kembali? Beri kebaikan ekstra hari itu. Biasanya kan suruh ambil kopi sendiri kan. Hari itu buatin kopi lah. Oh, dan itulah saya selalu buatin kopi. Oke, hari ini buatin kopi plus roti kesukaan dia yang kau sudah beli 1 hari sebelumnya. Dia akan senang sekali. Tapi lihatlah, engkau akan lebih senang lagi. Engkau akan merasakan happiness. Ketika melihat orang yang kasih happy, itu happiness ada yang gak bisa diukur. Itulah manusia, kita kan ciptakan sesuai gambar dan rupa Allah kan. Allah itu apa? Memberi. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, maka dikaruniakan, diberikan yang juga supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan hidup kekal. Tanpa memberi Tuhan tidak menjadi Allah. Untuk menjadi Allah Tuhan harus memberi. Kita anak Allah, kalau kita tidak memberi, kita tidak menjadi anak Allah, kita tidak akan happy. Percayalah Bapak Ibu sekalian, gak usah rumusnya di mana tinggal. Lakukan aja Bapak Ibu sekalian. Seperti Tuhan Yesus bilang, kamu gak usah berdebat-debat lah sama orang Farisi, bukan kau bakal memberi. Dan yang kecil-kecil, mungkin dengan adikmu, dengan kakakmu, orang tuamu, tetanggamu, temanmu, kebaikan kecil. Ya saya selalu bilang rumus ya, 3 hal kamu bisa lakukan untuk orang lain gratis. Menyapa dengan hangat, memuji perbuatan baik dia, berterima kasih kalau dia lakukan mungkin hanya perbuatan kecil itu. Anakmu mungkin ambilkan sesuatu untuk kita, dia kan anak harus say thank you. Anak itu akan happy sepanjang hari. Amin. Say thank you kepada suamimu. Dia akan bekerja banting-banting tulang sepanjang hari. Hal-hal kecil.
Saya pikirkan Pak, ya, kenapa sih Tuhan suruh kita memberi? Tuhan mau membuat setiap kita, apapun keadaan kita, merasakan dignity. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Kemartabatan kita sebagai anaknya Allah. Sebanyak apapun uang kita, setenar apapun kita, kalau kita tidak pernah membuat orang lain tertolong, terberkati karena kita, engkau tidak akan merasakan dirimu punya martabat sebagai anak Allah. Engkau akan jadi Uncle Scrooge. Pernah dengar Uncle Scrooge? Ya, cerita anak-anak itu yang Christmas. Paman Gober ya, dia punya harta segalanya apapun, tapi dia dikenal pelit dan orang gak suka sama dia. Dia hanya menikmati kekayaannya, tapi dia tidak happy karena tidak merasakan martabat sebagai orang yang dibuat Tuhan menjadi sukses. Tapi kondisi apapun engkau, kalau engkau menolong orang yang lebih susah dari engkau lihat alami, engkau merasakan martabat ilahi itu terasa dan Tuhan akan happy. Tahun ini Bapak Ibu banyak orang bilang Indonesia gara-gara Trump. Orang nyalain Trump lagi. Saya gak ikut politik, saya gak tahu juga tuh apa aja sih penyebabnya. Tapi Bapak Ibu sekalian katanya susah. Lalu kalau gitu ya udah kita gak usah happy dulu lah 8 bulan. Ya kan? Tahun 2026 baru kita happy. Ya rugi lah. Mau 6 bulan gak happy, tawar lo. Pelayanan misi muka ini. Firman Tuhan bertobat. Rugi Bapak Ibu sekalian. Pertama sadari dulu. Ya. Kita ini sudah dipilih Tuhan, punya rencana Tuhan. Jangan banding-bandingkan orang lain. Kedua, ikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita. Ketiga, murah hati. Kalau 1 bulan ini kau lakukan kau tidak happy, minta uang kembali. Mari kita bagi berdiri. Bilang kiri kanannya, aku sekarang sudah tahu bagaimana supaya happy. Dan aku akan menjadi orang yang happy bagimu. Ayo kamu juga happy bagiku ya. Oh Jesus.